Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aspek-aspek Perkembangan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 3, yaitu Siti Indira Rahmawati sebagai pemateri pertama, Aulia Nur Rahmi sebagai pemateri kedua, Putri Indirayani sebagai pemateri ketiga. Baik, apa itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang atau otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Selanjutnya adalah perkembangan inteligensi atau kognitif. Perkembangan inteligensi atau kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Piaget mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas. Untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Selanjutnya adalah apa itu aspek perkembangan dan proses perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus. Aspek perkembangan terdiri atas 3, yaitu aspek fisik, ketidakmampuan anak yang memiliki kebutuhan khusus dari segi fisiknya. Yang kedua, aspek sosial. Dalam hal aspek sosial, anak berkebutuhan khusus akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi ataupun menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, aspek mental. Ada 2 jenis kemampuan mental seorang anak. Yang pertama adalah anak yang mental lebih, supernormal, atau anak berbakat. Dan yang kedua adalah anak yang memiliki kemampuan mental rendah, subnormal, atau tunagrahita. Adapun perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus menurut para ahli jiwa, keberadaan kondisi ini sangat penting dalam pembentukan perilaku seseorang, yaitu tindakan, mengenal, dan memproses situasi di mana perilaku tersebut terjadi. Proses perkembangan kognitif anak berkebutuhan khusus kita dapat mengetahui bahwa peran guru dan orang tua sangatlah penting dalam tumbuh kembang mereka. Dukungan di lingkungan dan pemahaman yang baik terhadap anak berkebutuhan khusus bisa membantu memaksimalkan potensi anak, termasuk potensi kognitif mereka. Perkembangan bahasa dan tahapan perkembangan bahasa. 1. Perkembangan bahasa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rutherford, Thorpe, dan Golding 2000 dalam Mercado dan Meyer 2005, menemukan bahwa anak-anak mengalami bahasa ayah dan ibu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, respon verbal dan non-verbal yang diakui dan diterima, dan melalui interaksi yang intens. Dapat dikatakan bahwa ucapan anak-anak yang berarti akan dapat mengembangkan bahasa mereka lebih cepat dari yang lain. Tahapan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada anak merupakan pendeteksian gejala-gejala yang terjadi dalam proses perkembangannya. Dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan bahasa anak diharapkan guru dapat mengetahui kebutuhan perkembangan anak dan cara menstimulasinya sesuai dengan tahapan usia anak. Dalam perkembangan bahasa, digunakan dan melihat percakapan anak disertai dengan menggunakan teknologi untuk merekam suara. Sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga diartikan dalam proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Perkembangan emosional. Perkembangan pada aspek ini meliputi kemampuan anak untuk mencintai, merasa nyaman, berani, gembira, takut, dan marah, serta bentuk-bentuk emosi lainnya. Pada aspek ini, anak sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Emosi yang berkembang akan sesuai dengan impuls emosi yang diterimanya. Misalnya, jika anak mendapatkan curahan kasih sayang, mereka akan belajar untuk menyayangi.
G. Perkembangan moral. Menurut teori psikologi belajar, perkembangan moral dipandang sebagai hasil rangkaian stimulasi respon yang dipelajari oleh anak, antara lain berupa hukuman dan pujian yang sering dialami oleh anak. H. Manfaat mempelajari perkembangan. Dengan mempelajari perkembangan peserta didik bagi siswa, kita dapat memperoleh beberapa keuntungan. Antara lain, yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang anak dan remaja. Dari psikologi perkembangan akan diketahui pada umur berapa anak mulai bicara dan pada umur berapa anak memperoleh keterampilan perilaku pada emosi khusus. Yang kedua, pengetahuan tentang psikologi anak dapat membantu kita untuk bagaimana merespon perilaku tertentu pada seorang anak. Yang ketiga, dalam membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Yang keempat, membantu dalam memahami diri sendiri. Yang kelima, pengetahuan tentang perkembangan dapat membantu kita dalam memberikan respons yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Dengan mempelajari perkembangan peserta didik bagi guru, kita dapat memperoleh beberapa keuntungan. Antara lain, 1. Dapat menghadapi anak didiknya secara ketat sesuai dengan sifat-sifat khas yang ditampilkan anak didiknya. Yang kedua, dapat memilih dan menentukan tujuan materi, alat, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual anak didik. Siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah sedang dalam tahap berpikir konkret permulaan. Oleh karena itu, tujuan belajar hendaknya yang sederhana dan dalam bentuk tingkah laku yang jelas. Demikian pula, materi belajar hendaknya terkait dengan pengalaman anak yang ada di sekitarnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akan mengambil kesimpulan bahwa perkembangan merupakan proses yang berkesinambungan yang terjadi sejak dalam kandungan dan terus berlangsung sampai dewasa. Dalam proses mencapai dewasa inilah anak harus melalui berbagai tahap perkembangan, termasuk tahap usia sekolah. Pada tahap perkembangan ini anak lebih mampu menggunakan otot-otot motoriknya. Anak mampu untuk berpikir logis dan terarah, anak mampu berhitung, anak mencari teman sebanyak-banyaknya, serta peran guru sangatlah besar dalam sosialisasi anak. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.